2013, saya memulai hidup saya yang baru dengan belajar menjadi seorang motivator di sebuah kampus di daerah Bintaro, namanya Kahfi Motivator School. Guru saya, Om Tubagus Wahyudi, mengatakan bahwa hukum hidup adalah hukum kepercayaan, sehingga apapun yang kita yakini, kita akan terikat di dalamnya, kita akan masuk ke dalamnya, dan itu akan menjadi pegangan kehidupan kita, dan apapun yang kita yakini, kita akan mendapatkannya. Suatu hari, saya melihat sebuah tulisan dengan tajuk "Success is my right". Sukses adalah hak saya. Tiba-tiba saya teringat dengan seorang teman saya, juga adik saya, juga murid saya, yang mungkin Anda tidak mengenalnya. Tetapi kisah ini sangat berarti untuk Anda semua untuk didengarkan. Seseorang yang dulunya hidup sangat susah sekali, bahkan ketika dia ngekos pun, dia tidak sanggup membayar kos-kosannya. Bahkan untuk makan pun, sarapan pagi dia beli, dia makan setengah, sisanya untuk makan siang. Dan pernah suatu hari, dia pergi ke daerah Pamulang, yaitu daerah Tangerang Selatan. Dia berangkat dari daerah Ciputat yang waktu itu, dia hanya punya ongkos untuk perginya saja. Artinya, kalau produk itu tidak laku, maka dia harus jalan kaki pulang ke kosannya. Apa yang terjadi? Betul-betul tidak laku, sehingga dia harus jalan kaki ke kosannya. Apakah dia menyerah? Dia tidak pernah menyerah. Selalu dia bercerita bahwa dia ingin punya mobil Honda Jazz. Teman-temannya selalu membulinya, mengatakan, lu pengen mobil, pengen rumah, hidup lu masih susah, ngekos aja ngutang. Tahun 2014, ketika saya menjadi trainer internasional, tiba-tiba dia mengontak saya, mengatakan, "Bro, ajak-ajak dong ke Malaysia." Saya katakan, silahkan bikin paspor dulu aja. Nanti kalau udah punya paspor, gua ajak juga lu ke Malaysia. Sampai akhirnya, saya ajak ke Malaysia. Dan banyak sekali diskusi yang kami bicarakan di sana. Saya katakan, "Bro, lu mau belajar apa? Lu mau jadi trainer, lu mau jadi hipnoterapis, lu mau jadi pakar NLP atau apa?" Dia bilang, "Gue ikut lu aja dulu, bro." Akhirnya, sejak saat itu, dia mengikut saya untuk belajar banyak hal yang berhubungan dengan dunia training, dunia I.O., dan dunia motivasi. Saya ajarkan dia banyak hal. Kemudian, ketika di Jakarta, kita memulai event pertama kami di sebuah ruko di daerah Pondok Cabe yang waktu itu kita tidak punya apa-apa. Bahkan kita harus sewa kursi dulu, kursi kondangan untuk mengadakan sebuah pelatihan. Tetapi orang ini sangat semangat sekali untuk mengadakan sebuah event. Sampai pada akhirnya saya ajarkan cara tercepat dan paling mudah membuat sebuah event. Kemudian suatu hari, masih di tahun yang sama, ketika dia sudah tidak mampu untuk membayar kosannya, saya katakan, "Bro, lu tinggal aja di kantor tuh. Lebih baik daripada lu ngekos dan lu ngutang." Beberapa bulan dia tinggal di kantor saya, tetapi ini orang yang tidak pernah mau dengan kehidupan yang nyaman. Dia sangat suka menantang dirinya untuk selalu hidup dalam kondisi yang tidak nyaman. Akhirnya dia ngekos di daerah Gaplek yang kos-kosan itu kecil sekali. Mungkin hanya ukuran 2 kali 3 meter, sehingga kos-kosannya panjang dan tanpa jendela. Kenapa? Karena itu kos-kosan yang paling murah yang ada di situ. Prihatin sekali, tapi mimpinya sangat besar. Dia selalu mengatakan, "Success is my right, success is my right." Suatu hari, dia punya ide, dapat gagasan dari temannya di Semarang. Dia mengatakan, "Bro, lu punya link nggak untuk training baby spa?" Nah, saya katakan, "Yes, saya ada." Akhirnya, sejak saat itu, dia memulai sebuah pelatihan yang berhubungan dengan kesehatan bayi, kemudian orang tuanya, kemudian bagaimana ini pembekalan untuk para bidan-bidan. Dan dia terfokus untuk membuat sebuah event organizer hubungan dengan pelatihan skill tenaga kesehatan, pelatihan bisnis, dan pengembangan diri dan mental. Dan mulailah dia fokus di sana. Sampai suatu hari karirnya melejit luar biasa. Mungkin dia adalah orang pertama di Indonesia laki-laki yang membuat pelatihan kecantikan tepatnya di Korea. Memang luar biasa. Tetapi kisah sukses tersebut bukanlah hal yang mudah. Kalau kita perhatikan, kehidupan masa lalunya susah. Dia harus membiayai orang tua, adiknya, bahkan dalam kondisi dia pun tidak punya untuk makan sekalipun. Dan sekarang, sebuah success is my right betul-betul menjadi success is my right. Dia sudah mendapatkan suksesnya. Dia sudah bangun kantornya sendiri. Dia sudah bangun sebuah perusahaan yang bernama Satu Visi Manajemen. Siapa dia? Namanya Maman Suryaman. Mungkin Anda tidak kenal dia, tetapi bagi saya, ini bukan sekedar teman, tapi juga murid, juga adik saya. Karena saya tahu perjuangannya dan saya tahu kalau dia sekarang sukses luar biasa, itu karena kesabaran, keuletan, keberanian, keyakinan, dan tidak pernah menyerah. Tidak ada sebuah kesuksesan
yang lahir begitu saja, tetapi harus dilakukan dengan penuh perjuangan, harus dilakukan dengan penuh keyakinan. Kembali ke yang tadi, bahwa hukum hidup adalah hukum kepercayaan. Apapun yang Anda yakini, Anda akan mendapatkannya. Maka yakinlah bahwa sukses pun is your right, bahwa prosperity is your right, seperti apa yang sudah dilakukan oleh teman saya tersebut. Maka sebenarnya Anda pun layak untuk sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.